أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Awali dengan membaca basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Astaghfirullahaladzim. Kita sudah dapat gambaran. Ternyata alurnya dia di Lombok 2 bulan, kemudian berangkat ke Bali, kerja di salon karena corona, tinggal di keluarga, yang keluarga kita juga, tapi kebetulan mereka beragama Kristen. Dia hasil dari nonton YouTube, kemudian dia terdoktrin. Itu belum kuat. Pasti ada yang mengatur dia, yang membimbing dia, membawa dia. Ternyata terbukti tadi tuh, setelah dia di gereja, ada pendeta yang sering dekati dia, yang doktrin dia, begitu kan? Tuh, terus nonton, jadi pendeta. Jadi ini kita punya ponakan ini di Bali, dan ternyata ada proses pemurtatan oleh tim doa, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di seluruh Indonesia, bahwasanya salah satu trik pemurtatan itu dengan metode cuci otak dengan media jin. Nah, dan ini ternyata tetangga kami setelah di Bali dia terdoktrin, dan sempat dia itu masuk ke gereja beberapa bulan sampai ibundanya berangkat menjemput anaknya. Berarti ada pendeta yang dekati kamu sampai kamu masuk dalam tim doa. Dua pertanyaan saya nih, yang kau harus jawab, karena kau tadi dapat dari pendeta, dapat dari YouTube. Kamu yakin tidak bahwa Bunda Maria itu memakai sebagaimana apa yang kamu pakai? Ibunya Yesus memakai sebagaimana apa yang kamu pakai ini. Berarti kau juga sendiri tidak tahu bahwasanya Bunda Maryam yang ada dalam Al-Quran, Maryam, surat Maryam, dalam kitab Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu, The New Testament atau The New Bible, King James, versi King James, tidak ada satupun yang tidak menceritakan tentang perintah menutup aurat. Tapi hari ini ternyata mamakmu, kakakmu, Rosadi, semua memakai itu. Dan saya yakin sekali selama kau di sana kau tidak pakai yang sebenarnya Bunda Maria pakai. Maria, tapi Al-Quran Maryam. Itu di dalam Injil Korintus 1 pasal 11 ayat 5, 6, wanita-wanita yang tidak punya tudung kepala lebih bagus dipotong rambutnya, karena dia sama saja menghina rambutnya. Justru sebenarnya yang mengamalkan ini wanita-wanita muslimah itu. Saya pernah tantang pendeta, sanggupkah kalian memakai jilbab sebagaimana Bunda Maria pakai? Tidak ada satupun. Yang kedua, kita semua disunat. Injil Lukas pasal 2 ayat 21. Setelah genap 8 hari, dia disunat dan dia diberi nama Yesus, nama yang diberi oleh malaikat masih dalam kandungan ibunya. Kalau seandainya kamu dapat ini dari YouTube saja, sekarang ayo nih Rusna, ada nggak sesuatu yang membuat kamu yakini bahwa Kristen itu ajaran benar tuh bagaimana? Satu saja. Coba kamu sama Ustaz. Apa? Bahwasanya dia itu memberkati, dia itu apa? Coba, ada nggak? Coba. Ada. Ayo, silakan. Kita diskusi. Ayo, apa tuh? Hah? Akulah jalan keselamatan hidup, dan tidak ada satupun yang sampai kepada Tuhan kecuali melalui aku. Apa? Surat apa? Inilah pun. Al-Quran mengatakan begini. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha fajtanibuhut taghut. Sungguh setiap rasul itu dan nabi-nabi itu kami perintahkan untuk menyeru pada manusia sembah kepada Allah yang satu dan tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Yesus sendiri mengatakan, Shema Israel Yahweh, Yahweh Elohanu, Yahweh Echad. Bahasa Ibrani. Dengarlah wahai orang Israel bahwa Tuhan kita Allah Tuhan itu Echad. Apa itu Echad?
Sekarang kau baca ikut Ustaz. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Coba artinya. Allahus Samad. Allah tempat meminta. Ikut itu. Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Bacakan ayatnya. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan dia. Injil asli, bahasa asli Nabi Yesus kepada orang-orang Bani Israel, hanya khusus Bani Israel. Kata Isa yang asli bahasanya bahasa Ibrani, bukan bahasa Injil sekarang ini. Baik perjanjian baru, perjanjian lama, tidak ada, itu hanya jiplakan di Injil ya, di aslinya bahasa Tauratnya. Shema Israel Yahweh, Yahweh Elohanu, Yahweh Echad. Shema Israel, dengarlah wahai orang-orang Israel, bahwa Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Echad. Echad itu sama dengan Ahad, satu. So, bahwasanya Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup, dan tidak ada satupun yang sampai kepada Allah kecuali melalui aku. Berarti perkataan ini adalah perkataan Rasul Allah, seorang utusan Allah. Sebagaimana perkataan Nabi di dalam Al-Quran, Rusulan mubashirina wa munzirina lianna yakuna linnasi 'ala Allah hujjata ba'da rasul wa kana Allah azizan hakima. Setiap rasul-rasul itu kami utus untuk memberikan kabar berita gembira dan peringatan. Yesus juga diturunkan oleh Tuhan jadi utusan untuk menyampaikan kepada Bani Israel bahwa Tuhan itu satu. Ketika radius 700 tahun kemudian, Yesus pernah mengatakan akan ada nanti orang yang lahir setelah saya peninggalku. Dia lahir di daerah yang banyak pohon kormanya. Arti yang kau perkataan tadi itu dibantah dengan ayat Al-Quran tadi, bahwasanya Rasul-Rasul itu termasuk Yesus itu untuk mengajarkan manusia taat kepada Allah. Sebagaimana tadi Shema Israel Yahweh, Yahweh Elohanu, Yahweh Echad. Dengarlah orang Israel. Jadi yang engkau yakini bahwasanya aku adalah jalan keselamatan hidup itu maksudnya dia mengatakan wahai orang Israel, aku adalah jalan kebenaran, itu tidak ada satu pun yang sampai kepada Tuhan kecuali melalui aku. Itulah makna Muhammadur Rasulullah. Kalau di zaman Yesus, Isa adalah utusan Allah. Tadi Rusna pakai lagi jilbab, cara pakainya benda Bunda Maria. Dan buka seluruh Injil Rusna, mungkin kau pernah bongkar bangkir Injil. Tidak ada satupun Injil di dalam itu surahnya nama surah Maryam. Yang ada di dalam Lukas, Yohanes, Paulus. Lukas, Yohanes, Petrus, Paulus itu hidup jauh dari Nabi Isa alaihi salatu wasallam atau Yesus tadi. Apa yang membuat kau tuh terpanggil ikut jadi tim doa, bahwa meyakini betul bahwa dia ini benar-benar sebagai Tuhan yang mendasari? Coba jawab. Maksudnya ini Ustaz, bagi namanya yang menggugah yang punya hati, yang buka sehingga dia bisa kiaskan begitu. Bagaimana yang begitu sehingga dia bisa kiaskan begitu. Misalnya itu nas mana itu yang lebih menggugah yang punya pikiran itu sehingga secepat itu yang berbalik, dia ubahkan. Nanti Ustaz bisa lagi dia kasih penjelasan dari Al-Quran begitu. Lupa, Masya Allah, berarti keyakinan itu tidak benar. Karena sesungguhnya keyakinan yang benar itu dia tertanam di dalam kolbu. Saya yakin ini susu, Pak Guru Toya. Selama dia jadi tim doa, dia masih hafal itu Qul huwallahu ahad. Karena itu berdasarkan keyakinan dari dia. Berarti dia ini karena doktrin. Waktu dia masih di Hansa, permisi waktu dia di sana dia hafal luar kepala itu. Setelah dia datang ke Mataram, HP-nya langsung dia buang ke laut. Pertama langsung dibuang sudah itu hati di laut. Berarti dia semuanya dalam penuh dia dengan firman. Itu sudah hilang semua. Panik sudah hilang. Berarti dia kembali ke fitrahnya ini. Di situ baru dia lupa itu. Di tengah laut dia cium semua sudah sampai tangan mama. Dari Bali itu saya buta mata buta hati. Saya tidak kenal mama. Tidak kenal mama, tapi sekarang sudah menghilang ini Pulau Bali. Saya ingat cium dari muka sampai di kaki dia berdua. Jadi saya hebat juga mama dia. Jadi Masya Allah, ini susu Masya Allah ini kalian sebenarnya jihad kalian ini.
dia sudah selamat kembali lagi. Kalau jangan sampai kita tidak ketahui, dia tidak pernah kabar sama kita gitu kan. Tidak ada lagi ajaran agama yang lain yang benar itu. Inna dina ilaha Islam. Agama diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi kamu tuh sebenarnya bersyukur kalau sudah buang tuh semua HP Wi-Fi itu tuh. Satu ayat ini aja, qul huwallahu ahad, itu telah meruntuhkan seluruh keyakinan yang lain itu. Allah tempat meminta. Yesus itu hanya utusan ini. Yesus bukanlah Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia punya mama ini? Yang melahirkan dia di surat Maryam itu, kalau kau baca surat Maryam artinya, saya keluar air mata surat Maryam. Bagaimana dia menggendong Yesus ini? Difitnah bahwa dia ini punya laki-laki yang menjinahi dia. Kemudian dia mengatakan, dia syarat tunjuk sama anak ini nih. Sehingga Yesus itu berkata, Ana abadullah, saya adalah hamba Allah dan utusan Allah. Saya diberi oleh Allah sebagai kitab, namanya kitab Injil. Kau lihat dia punya muka, tangan-tangan sudah keriput dulu ini. Tangan sudah tua. Dulu kau masih kecil ini, kebok kau, gendong kau ini. Dengan sekejap itu, sekarang kau kembali kepada pangkuan ibu bapak. Peluk sudah mama ini. Bismillah. Peluk sudah mama, peluk sudah, cium sudah mama. Bismillah. Lutut sudah mama ini. Kundaku na nina. Buku. Bismillah. Gerul maling, kuya yun namin tanay. Maling gusto yun. Kundaku na mama ini. Lutut mama. Kundaku. At sengaja kami na hilap ka pa. Alhamdulillah sering Baba. Kapan? Tadi siang, tadi Ustaz, jadi saya sudah memberikan pemahaman juga tadi. Alhamdulillah apa yang Ustaz itu bisa menyampaikan. Saya bilang kira-kira apa yang saya bicarakan tadi dia masakan atau tidak begitu sama siapa? Beliau sudah masakan, saya bilang mulai detik ini kau berwudu sekaligus kau sholat doa. Kita kerja, kita cari. Alhamdulillah Ustaz, kita om. Ada pikalungan ini, anggap sudah yun lahir baru sekarang. Ya, Ada pikalungan ini. Begitu dia langsung sholat tadi Ustaz. Ya, ini kedua-dua sumbang des, inang tahu mengkamatilan. Jadi om pada bina atau ketumbuh bina bagaimana? Sedangkan lutut sendiri sudah berubah. Jadi om orang lain. Kayak pikiran saya tuh. Sampai berani kalau buka sabuk kaki sambil saya yang pergi. Masih bijak begitu. Nah, yang identik antara berbeli atau saya bilang buat kabur. Kalau orang yang bilang Kalau gini. tapi ya banyak-banyak kan saya bilang. Ibu coba itu deh. Mereka Simpan dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu media mereka dalam memurtadkan. Jadi ini sebenarnya minyak zaitun. Ini menurut nanti kita akan dengarkan wawancara dengan mamanya sendiri. Ada tim doa yang datang sebelum anaknya diambil sama mamanya berangkat kembali ke Sumba. Ternyata mereka doa lagi. Mereka di kening anaknya ini dibuat tanda salib dan dipakai minyak ini. Dan minyak ini sebenarnya bahannya dari minyak zaitun. Cuman mereka sudah pakai jampi-jampi sihir sehingga anak ini ketika dibuat pakai ini, anaknya nggak sadar diri, nggak tahu, bahkan nggak kenal mama kandung dia. Nah, setelah mamanya bertengkar dengan tim doa itu, melawan dan membaca selawat di kepala anaknya, baru anaknya sadar dengan rantaran minyak ini. Insya Allah membaca doa pelepas untuk memutuskan supaya hilang semua kekuatan-kekuatan jin jahat, dari jin sihir, dari pemurtadan ini. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ukhruj ya adu Allah. Keluarlah wahai musuh Allah. Alhamdulillah, ini kita sudah baca ayat pemutus. Semoga pengaruh-pengaruh jin jahat, pengaruh-pengaruh jin yang memurtadkan dengan media mereka, salah satu orang-orang kafir ini memurtadkan orang Islam itu dengan cara media
jin menggunakan minyak-minyak untuk perantara mereka, kemudian minyak ini dioles, bahkan diberi tanda salib di orang yang mereka target murtadkan. Sekarang kita akan dengarkan wawancara dengan mamanya, pengalaman beliau ketika dia menjemput anaknya di Nusa Dua Bali. Ketika ini susu jemput anaknya, malam itu kejadiannya bagaimana sehingga mereka datang, itu bagaimana kejadiannya? Waktu sampai kan dia belum sampai, tuh belum ada, dia masih cari dulu. Masih cari dia? Masih cari, setelah sembunyi. Setelah itu jam 2 malam dorong antar sudah, pakai rombongan dorong antar. Setelah itu dia duduk itu dengan saya di bawah. Saya juga tidak pergi juga di luar, saya sama-sama duduk di rumah saja. Setelah itu saya panggil Rusna, kenapa kau tidak datang di sini? Dia tidak mau, hanya begini, dia tidak mau. Nah, tidak lama begitu, dia datang sudah cium, kau tanda sama saya tidak tanda. Tidak tanda, Iya. tidak tanda. Terus kemudian? Nah, setelah itu saya keluar sudah luar dulu sama dengan teman-teman dorong. Anda sudah kita dorong buka. Kita Injil. Tim doa. Tim doa. Saya bilang, Mama kita permisi dulu ya, kita mau baca doa ini supaya ini Rusna karena sudah ketemu dengan Mam. Saya bilang saya izin, tapi izin dengan itu. Tapi kalau doa keyakinan masing-masing boleh, tapi kamu doa sama Rusna saya tidak izin. Tidak izin. Karena ada saya sudah sendiri di sini saya bilang. Setelah itu dorong baku seneng sudah masuk di kamar. Baku kode. Ya kode sudah dorong begini. Setelah itu Rusna masuk. Di kamar. Masuk juga. Saya ada firasa begitu, saya masuk di kamar. Setelah ini Rusna dia ini lama semaput sudah. Semaput. Panggil adik itu nona saya dengan nyong. Itu dorong dengan doa. Dorong pakai dengan minyak ini. Jadi saya bilang, kenapa lagi ini Rusna? Dia tahu tadi langsung kesurupan. Tadi aman-aman dia duduk dengan saya. Kenapa dia langsung kesurupan? Jangan sampai kamu yang taruh ilmu sampai ani kos-kosan di pikiran ini. Saya bilang begitu. Setelah itu ini terus sadar sudah Kasmin berdoa. Itu lagi perempuan tadi itu yang tak sudah dia langsung dia jatuh. Saya siku sama dia langsung jatuh di tanah. Kena ke dia. Jadi jinnya yang mau aku ke sini karena ada mama ini dia baca selawat. Kena lagi ke tim doa aja deh. Terus kemudian setelah itu Bodoh ayo, baca yuk, bodoh ayo. Doa saya buk salawat nih yang dia doa. Setelah itu saya kasih ganti baju. Mama kenapa saya bahasa tadi ini? Yo tadi kan ada sama aku tadi yo kan kesurupan. Berdorong tim doa, dorong diam saja. Tidak lama dorong pamit pulang. pamit Pak. Jadi ternyata dari versi cerita mama kandungnya yang menjemput anaknya benar. Kita yakini bahwa target pemurtadan mereka itu salah satunya menggunakan media sihir. Itu adalah seperti tadi. Ternyata dengan kekuatan selawat mama ini niat benar-benar mengambil anaknya. Sihir yang seharusnya ke anaknya yang sempat semaput, sempat pingsan, ternyata kembali ke tim doa. Dan tim doanya menurut mamanya barusan tadi, dia tuh berputar kesurupan. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dari fitnah-fitnah kemurtadan. Karena sesungguhnya tidak ada satu jalan pun kembali kepada Allah kecuali jalan kita mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alamah khalallah wa huwa batil. Dan selain Allah itu pasti batil. Dan alhamdulillah dengan kekuatan selawat mamanya telah meruntuhkan sihir-sihir para ahli sihir dari tim doa yang telah sempat memurtadkan anak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.